Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, yang sekarang kita akan membahas surah An-Nisa ayat 26 sampai 28. Dan saya mohon maaf karena ada satu ayat yang saya lewati, yaitu ayat ke-25. Jadi pembahasan di awal-awal surah An-Nisa, ayat awal pertama sampai dengan ke-25 merupakan pembahasan tentang masalah hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita dan juga tentang harta. Dan itu adalah menunjukkan kepada kita gambaran kehidupan transisi antara masa jahiliyah dan masa awal-awal Islam. Di antaranya tentang permasalahan kepemilikan harta anak yatim pada masa jahiliyah yang dikuasai oleh keluarga dari pihak ayah almarhum. Anak-anak yatim tidak diberikan hak dari harta-harta yang telah diwariskan oleh ayahnya. Kemudian laki-laki dapat menikahi perempuan dalam jumlah istri yang tidak terbatas. Maka diatur dalam Islam pembatasannya 4. Kalau dia punya kemampuan dan juga punya sifat yang adil. Kemudian tentang masalah perbudakan dan juga masalah waris juga sudah kita bahas. Nah, di dalam ayat 26 sampai 28 ini disebutkan tentang alasan penetapan hukum pada ayat-ayat yang sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridu Allahu, Allah berkehendak, liyubayyina lakum, untuk menerangkan syariatnya kepada kalian, wa yahdiyakum, dan menunjukkan kepada kalian, sunanal ladzina min qablikum, tentang jalan kehidupan yang telah ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Wa yatuba 'alaikum, dan Allah menerima taubat kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, dan Allah hendak menerima taubat kalian.
Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menghendaki agar kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Yuridullahu ayyukhaffifa 'ankum. Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Inilah 3 ayat yang menjadi kelanjutan dari ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kita lihat di situ ada munasabah ataupun korelasi hubungan antara ayat-ayat ini. Dalam 3 ayat ini Allah Ta'ala menerangkan alasan serta hikmah ditetapkan hukum-hukum keluarga dan pernikahan yang telah diterangkan pada ayat-ayat sebelumnya. Maksud Al-Quran menerangkan alasan dan hikmah tersebut supaya jiwa manusia menjadi tenang dan supaya faedah hukum-hukum yang telah diterangkan tersebut dapat dipahami dengan sebenarnya. Selain itu, dengan diterangkan hikmah dan alasan hukum tersebut akan dapat diterima oleh manusia dengan penuh kerelaan dan kelapangan dada, karena mereka akan memahami bahwa hukum-hukum tersebut akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun dalam hal yang kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhah tidak menggunakan rasionalisasi. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi," seandainya agama itu berdasarkan logika, niscaya mengusap khuf yang bagian bawah. Khuf itu adalah sepatu yang melebihi dari mata kaki pada saat kita dalam kondisi yang sangat dingin, ya. Maka boleh kita berwudu tidak membuka khufnya atau sepatunya ini, tapi cukup diusap. Nah, yang diusap sebelah mana? Yang diusap sebelah atas, bukan sebelah bawah, padahal yang kotor sebelah bawah. Nah, itu menunjukkan perkataan daripada Ali, kalau agama itu berdasarkan logika, niscaya mengusap khuf bagian bawah lebih logis daripada yang bagian atas. Sementara yang dianjurkan bagi kita mengusap atasnya. Jadi dalam persoalan agama ini kita mendahulukan nas, ya, mendahulukan tekstual, baik itu ayat ataupun hadis, daripada pendapat pribadi. Nah, walau demikian Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran ataupun hadis lewat Rasulnya ada logika-logika yang perlu untuk kita gunakan akal pikiran pada saat mencerna hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala itu. Ketika seorang muslim memahami konsideran atau konsekuensi daripada hukum-hukum yang dilaksanakan itu atau yang dijauhi itu, maka dia betul-betul bisa komitmen ataupun istiqomah menjalankan kalau itu perintah, atau menjauhi kalau itu adalah sebuah larangan. Ya, kita kebetulan hari ini ya menghadapi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, maka pada saat Allah Ta'ala menerangkan tentang kewajiban puasa di Al-Baqarah 183 dan seterusnya, itu Allah menyebutkan hal-hal yang logis yang membuat kita menggunakan akal pikiran, dan dengan pemahaman yang penuh itulah kita bisa menunaikan kewajiban itu secara sepenuhnya, tidak ada keterpaksaan, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu diwajibkan karena alasan yang pertama, sudah diwajibkan untuk umat-umat yang sebelumnya. Mereka wajib, kita wajib, itu hal yang logis. La'allakum tattaqun, ya. Yang kedua alasannya takwa itulah yang menjadi orientasi tujuan kita.
Dengan kita berpuasa itu mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan. Dan itu pun alasan ketiga tidak diwajibkan sepanjang tahun, hanya ayyam ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu saja, antara 29 sampai 30. Tidak ada puasa Ramadan yang 31 hari ya. Jadi kalau ada yang melebihi 30 berarti itu tidak benar. Maksimal 30 saja kalau hari-hari Qomariyah ini, di bulan Qomariyah. Kemudian itu pun masih ada dispensasi bagi orang yang sakit ataupun dalam keadaan musafir, masih ada dispensasi untuk tidak berpuasa. Itulah hal-hal yang Allah sampaikan kepada kita yang perlu untuk kita gali. Bagaimana alasan-alasan di balik hukum itu supaya pada saat kita menunaikan kita bisa melaksanakan dengan sepenuh hati. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Dengan menurunkan ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala bermaksud menerangkan hukum-hukum syar'i yang wajib kalian laksanakan. Memperjelas perbedaan antara perkara yang halal dan yang haram. Memperjelas perbedaan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Menunjukkan kalian perkara yang mempunyai maslahat dan juga untuk menunjukkan kalian jalan dan manhaj konsep para nabi dan orang-orang soleh sebelum kalian, supaya kalian dapat mengikuti jejak mereka dan melangkah di jalan yang mereka lalui. Jadi ada kemaslahatan yang hendak kita capai dan ada madarat yang kita hindari. Itu adalah maqasidus syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya ajaran-ajaran di dalam agama kita ini. Perintah itu adalah mengandung maslahat dan larangan itu mengandung madarat. Apa saja itu dalam rangka untuk ijadul masalih, mewujudkan kemaslahatan, dan juga untuk menutup segala macam madarat atau satu dzari'ah. Meskipun bentuk aturan-aturan hukum syariat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi dan masa antara satu nabi dengan nabi yang lain, satu rasul dengan rasul yang lain, bisa saja secara teknis syariatnya berbeda, tetapi secara substansi dalam hal akidahnya, dalam hal ketauhidan sama, yaitu mereka semua menyeru syahadatut tauhid la ilaha illallah, beribadah totalitas kepada Allah dan menjauhi segala macam jenis sesembahan selain Allah yang disebut dengan tauhid. Tetapi teknisnya dari sisi syariat hukum-hukumnya ada perbedaan. Kadang ibadahnya juga demikian ya. Yang sempurna adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini yang kita terima. Inilah yang merangkum dan menghimpun semua ajaran Nabi yang sebelumnya disampaikan dan juga sebagian merevisi. Semuanya satu tujuan, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Allah juga ingin menerima permohonan ampun kalian atas dosa dan keharaman yang telah kalian lakukan. Dia juga menunjukkan kalian tindakan dan sikap yang bisa menghalangi kalian dari melakukan perbuatan maksiat, dan juga kepada perbuatan yang dapat menghapus, menutupi dan menghilangkan bekas-bekas noda kemaksiatan. Pendapat yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini bukan ditujukan kepada seluruh orang mukallaf, bukan kepada seluruh kaum muslimin yang sudah menerima beban taklif syariat, melainkan ia ditujukan kepada sebagian kelompok orang saja, yaitu orang-orang yang memang telah bertobat kepada Allah karena melakukan perbuatan dosa, yaitu menikahi ibu, anak perempuan, atau perempuan-perempuan lain yang diharamkan dalam ayat sebelum ini yang sudah kita bahas, yaitu al-muharramat minan nisa. Ada perempuan-perempuan yang tidak boleh kita nikahi, tetapi kalau itu ada yang melakukannya maka harus segera bertaubat. Hari Selasa pekan lalu saya mengisi sekolah ibu-ibu ya, ibu-ibu solehah. Mereka sudah angkatan ke-20
ada satu pertanyaan yang aneh. Jadi apakah boleh seorang laki-laki menikahi anak tirinya? Nah, ibunya sudah meninggal. Kira-kira boleh apa tidak, Bu? Anak tiri yang dibawa oleh istrinya, istri janda ya, dia bawa anak, dia duda ya, menikah, kemudian istrinya almarhumah. Nah, anaknya ini perempuan dinikahi oleh mantan ayah tirinya. Nah, ini tidak boleh ya, sudah kita jelaskan. Jadi tidak boleh kalau suami ini sudah mencampuri ibunya, itu tidak boleh. Nah, kalau sudah menikah sekian lama kan sudah bercampur ya suami istri ini. Jadi walaupun istrinya atau ibunya ini sudah meninggal, anaknya ini tidak boleh dinikahi oleh bapak atau mantan bapak tirinya. Ini kecuali kalau tidak atau belum bercampur. Ini kan sudah kita bahas ya di ayat sebelumnya. Nah, ini harus dihentikan ya. Kalau nikahnya resmi saya kira ada verifikasi. Nggak tahu kalau nikahnya siri ya, yang di bawah tangan barangkali tidak ada verifikasi ya, dari pihak-pihak yang berkompeten ya, terutama dari KUA atau Pak Mudin perangkat desa misalnya. Jadi kalau mereka sama-sama tahu harus dicegah yang seperti itu, dan pelakunya ini harus bertaubat. Nah, seperti ini, dia harus bertaubat dari kekhilafannya. Kan masih banyak perempuan lainnya yang halal ya. Kalau seandainya ayat ini ditujukan kepada semua orang, orang yang belum bertobat pun masuk di dalamnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam ayat ini. Walaupun secara umum taubat ini wajib bagi semua yang berdosa, dan kita semua punya potensi dan pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang bersih dari kekhilafan ini. Allah adalah zat yang mempunyai pengetahuan yang maha luas terhadap segala sesuatu. Dia mengetahui aturan yang ditetapkan untuk kalian dan juga aturan yang ditetapkan sebelum kalian. Dia juga mengetahui apa yang bermanfaat dan yang membahayakan hamba-hambanya yang beriman. Keputusan, perbuatan dan firman-Nya penuh dengan kebijaksanaan, karena selalu memperhatikan hikmah dan kemaslahatan. Dia tidak membebani manusia dengan perkara-perkara yang berat dan berbahaya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita berupa ujian dan beban hidup itu dalam batas kemampuan kita. Tidak mungkin Allah mendolimi kepada siapapun. Kemudian Allah menegaskan keinginannya untuk menerima taubat kalian, membersihkan dan menyucikan jiwa kalian. Kemudian Allah Ta'ala membandingkan keinginannya yang diliputi dengan rasa kasih sayang dengan keinginan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu syahwat, yaitu orang-orang fasik yang tenggelam dalam kemaksiatan dan perzinahan. Ada juga yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi yang menghalalkan pernikahan dengan saudara perempuan atau anak perempuan dari saudara laki-laki ataupun perempuan. Dengan dorongan hawa nafsunya, mereka ingin kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran dan bergelut dengan kebatilan. Inilah yang menjadi salah satu latar belakang ya, kenapa orang-orang para pemuka Yahudi saat itu memusuhi ataupun mereka tidak suka dengan dakwahnya yang disampaikan oleh Nabi Yahya juga Nabi Isa, karena ada fenomena saat itu para pejabatnya dan juga ya para masyarakat secara umum menikahi perempuan-perempuan mahramnya sendiri, masih keluarga itu dinikahi oleh laki-lakinya, termasuk pimpinan rajanya. Inilah yang membuat mereka benci dari dakwah Nabi Yahya ataupun Nabi Isa, dan
akhirnya mereka melakukan konspirasi ya untuk menghabisi nabi-nabi yang mulia ini ya. Mulai dari Nabi Zakaria, kemudian putranya Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Mereka melakukan konspirasi untuk menghabisi dan membunuh orang-orang pilihan Allah Ta'ala ini ya. Jadi yang menjadi sorotan di sini adalah ada syahwat dari manusia pada umumnya ataupun orang-orang ahlul kitab pada khususnya untuk memenuhi nafsunya, memerintah dalam hal kemaksiatan dan perzinaan. Ini yang harus kita waspadai. Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi bahwa hukum yang ditetapkan baik dalam bentuk perintah ataupun larangan adalah untuk meringankan kalian, sehingga dia membolehkan kalian menikah dengan budak perempuan ketika dalam keadaan darurat. Ini di ayat ke 25-nya ya. Kalau seorang laki-laki tidak memiliki kemampuan untuk menikah dengan perempuan merdeka, maka boleh dia menikah dengan seorang perempuan yang budak milik orang lain ya. Kalau dia punya budaknya sendiri kan boleh ya, wa ma malakat aymanukum itu boleh bergaul dengan budaknya sendiri. Tapi kalau menikahi budak itu budak milik kawannya yang atas izin walinya bisa dinikahi ya oleh dia. Itu diatur di ayat ke sebelumnya 25 ini. Ini adalah pendapat Mujahid dan Taus bagaimana banyak dicontohkan melalui firman-Nya di Al-A'raf 157 yang artinya dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Kemudian Al-Baqarah 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini kaitannya dengan masalah puasa bagi yang berhalangan tadi, yang udzur karena sakit atau karena safar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian ayat 78 di Al-Hajj, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Nanti lebih jauh kita akan bahas ini. Begitu juga melalui hadis Rasul sebagaimana sabda Rasulullah, saya diutus dengan membawa agama yang lurus dan penuh kelonggaran. Bu'ithtu bil hanafiyatis samha. Jadi agama Islam ini agama yang lurus serta penuh dengan kelonggaran. Ada rukhsah-rukhsah bagi kondisi-kondisi tertentu di situ. Meskipun tidak boleh kita milih yang longgar-longgar saja ya. Tetap kita kalau dalam pilihan pelaksanaan hukum itu ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu hukum asli. Kita sholat dengan berdiri itu hukum asli. Tapi kalau kita kesulitan maka boleh rukhsah, yaitu sambil duduk. Jadi kalau kita sehat walafiat ya dengan berdiri. Kalau kita tidak ada kemampuan penuh berdiri ataupun sujud secara sempurna, maka boleh ada rukhsah dalam kondisi yang sakit itu. Meskipun Allah Ta'ala melarang kita menikah dengan sebagian perempuan, namun perempuan yang boleh dinikahi jauh lebih banyak jumlahnya. Begitu juga perkara-perkara yang halal jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan perkara-perkara yang haram. Pilihan-pilihan baik makanan, minuman yang halal jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Maka kenapa orang-orang memilih yang haram? Itulah karena pengaruh, bisa jadi syubhat, dia tidak tahu, atau mungkin karena syahwatnya dia menginginkan seperti itu ya, ada nafsunya. Allah juga menerangkan sebab penetapan kemudahan dan kelonggaran ini. Manusia cenderung menuruti hawa nafsu dan syahwat. Terlebih lagi dalam masalah perempuan, manusia juga sering terpengaruh dan tertekan dengan perasaan takut dan sedih. Karena manusia berada dalam kondisi lemah dalam menghadapi hawa nafsu, dan dia menanggung beban ketaatan yang sangat berat. Allah meringankan beban mereka dengan memberikan kemudahan dan dispensasi atau rukhsah dalam beberapa aturan hukum. Nah, di antara pengaruh negatif dari kefasikan dan kemaksiatan yang dilakukan seseorang adalah menularnya perilaku tersebut kepada anggota keluarga yang lain. Apalagi jika yang melakukan adalah kepala keluarga.
seorang bapak, seorang ayah misalnya, dia sebagai kepala keluarga, karena dia adalah panutan dan suri tauladan dalam keluarga. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam hadis dari Jabir, "Ifu ta'ifu nisa'ukum wa burru aba'akum taburrukum abna'ukum." Jagalah kehormatan diri kalian, niscaya perempuan-perempuan atau keluargamu akan ikut menjaga kehormatan dirinya. Berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian, anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi ada hukum berbalik ya, yang dalam kaidah para ulama mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada jenis perbuatan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falah. Kalau kalian berbuat buruk juga kembalinya pada kalian. Jadi di sini ditekankan, kalau kepala keluarga menjaga kehormatannya, menjaga iffah, menjaga harga dirinya, menjaga kewibawaannya, tidak gampang melakukan penyimpangan, maka itu akan berimbas kepada keluarga. Istrinya akan menjaga kehormatannya, anak-anaknya juga demikian. Demikian pula kalau sebaliknya, kalau kepala keluarga sebagai seorang ayah tidak menjaga dirinya, tidak berhati-hati, dia senantiasa menggampang-gampangkan dalam melakukan sesuatu, tidak ada klarifikasi dulu boleh dan tidaknya, asal dia bisa mendapatkannya langsung didapatkan, tidak perlu ditabayun tentang hukumnya, maka ini hati-hati akan menimbulkan sikap yang serampangan pada anggota keluarganya yang lain. Begitu pula apabila anak-anak melakukan kebaikan kepada ibunya, kepada bapaknya, maka itu akan dibalas oleh anak-anaknya. Jadi di sini berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian, anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Ini salah satu ilustrasi di sini. Qalal Abli ibnihi, ada contoh seorang ayah berkata kepada putranya, "Ihdar aina tadau rijlaik." Hati-hati wahai putraku, di mana kamu meletakkan kedua kakimu. Farata alaihi ibnuhu qailan, maka putranya ini menjawab dengan ya kalimat yang bagus sekali, "Ihdar anta ya abi fa ana attabi'u khutuwatika." Justru andalah yang harus berhati-hati wahai ayahku, karena aku mengikuti langkah-langkahmu. Kalau ayah terperosok, anaknya juga terperosok. Kalau ayahnya hati-hati, lurus, anaknya juga aman. Nah, inilah ya. Tadi sudah saya sampaikan, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada amalan. Kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau melakukan sesuatu, maka seperti itulah kamu diperlakukan oleh orang lain. Ada kisah nyata seorang bapak dan anak sehabis pulang haji dalam perjalanan. Nah, di tengah jalan ayahnya ini pamit ya dari rombongan, kemudian anaknya juga demikian menemani ayahnya. Kemudian setelah itu si anak membopong ayahnya dalam kondisi yang payah, ayahnya dibopong oleh putranya ini. Saat dibopong itulah ayahnya meneteskan air mata terharu. Nah, anaknya curiga, "Wahai ayahku, kenapa Anda menangis? Saya tidak merasa keberatan kok bopong ayah ini." Mungkin khawatir ayahnya kasihan kepada anaknya ini ya. Tapi ayahnya mengatakan, "Bukan itu, Nak. Saya menangis karena terharu ya, mengingat kejadian ini dalam puluhan tahun yang lalu saya pernah membopong ayah saya di sini, di tempat ini. Dalam kondisi ayah saya payah, terus saya bopong, maka seperti itu pula balasan yang kamu lakukan kepadaku saat ini. Ketika ayah payah, kamu yang membopongku, menggendongku." Itulah ya balasan dari Allah Ta'ala lewat orang-orang yang hadir di keluarga kita atau mungkin di tetangga kita ya. Kalau kita menanam kebaikan, maka yang kita panen kebaikan.
Dan balasannya bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, bisa jadi puluhan tahun yang akan datang baru ada balasannya. Dan begitu pula kalau sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, keburukan itu akan dibalaskan kepada kita oleh orang lain, walaupun tidak instan ya, perlu waktu menunggu beberapa waktu dan beberapa tahun berikutnya. Maka harus kita lakukan yang baik kepada semua orang, tidak perlu pilih-pilih, semua orang mereka harus kita lakukan kebaikan kepadanya. Selanjutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas berkata, dalam surah An-Nisa terdapat 8 ayat yang nilainya lebih baik daripada semua benda yang ada di dunia ini, dari mulai tempat terbitnya matahari sampai tempat tenggelamnya. Abdullah bin Abbas yang kita kenal sebagai orang yang sangat cerdas, yang merupakan turjumanul Quran ya, beliau yang didoakan Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, Allah fahamkan dia dalam urusan agama dan ajarkanlah takwil kepadanya. Beliau dengan ketajaman firasatnya, kecerdasannya menyimpulkan di surah An-Nisa ini ada 8 ayat mulia. Di antaranya 3 ayat yang kita bahas menjadi tema pada kajian kita saat ini. Kemudian yang keempat yaitu ayat ke-31 yang berbunyi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkanmu ke tempat yang mulia atau surga. Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada ancamannya secara tertulis, baik itu lewat ayat Al-Quran ataupun hadis Nabawi, dan ada hududnya, ada hukuman-hukuman pidananya ya. Kalau kita jauhi, kita hati-hati, maka dampak baiknya adalah Allah menghapus dosa-dosa kecil kita. Dosa kecil walaupun kita belum beristighfar secara khusus, maka bisa dihapuskan oleh amal-amal kebaikan. Menjauhi dosa besar itu amal kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya amal-amal kebaikan itulah yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kita berjalan ke masjid, 1 langkah diangkat derajat kita, 1 angka dihapuskan kesalahan kita, itu dosa-dosa kecil. Al-jum'atu ilal jum'ah, antara Jumat 1 dengan yang berikutnya. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan 1 dengan Ramadan yang sesudahnya. Wassalawatul khamsu, antara salat 5 waktu, mukaffiratun lima bainaha, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil antara waktu-waktu ibadah ini. Ma ustunibatil kabair, selama dosa-dosa besar itu kita jauhi, itu akan bisa berdampak dihapuskannya dosa-dosa kecil. Kemudian yang kelima, ayat mulia di dalam surah An-Nisa menurut Abdullah bin Abbas yang berbunyi, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanata yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi seseorang pun walaupun sebesar dzarrah, sebesar biji atom. Jika sesuatu yang sebesar dzarrah itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Maka kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik, janganlah meremehkan kebaikan seremeh apapun, sekecil apapun, walaupun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyumanmu kepada saudaramu itu sedekah. Boleh jadi senyuman tulus kita itu justru makbul di sisi Allah Ta'ala karena tulus dari kita, ikhlas dari kita, cinta pada saudara karena Allah, bukan amal-amal prestisius yang kita lakukan yang mungkin ada unsur riyaknya atau sum'ahnya atau ujubnya dan lain-lain. Maka jangan kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Yang keenam, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah
yajitillahu ghafurur rahim. Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan mendapat ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Semua pendosa harus bertaubat, mendekat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik, tetapi Dia mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang Allah kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Mungkin ini sudah dibahas secara panjang lebar ya tentang di tema-tema masalah akidah. Kemudian ke-8, walladzina amanu billah wa rusulih wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka para rasul, kalau Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak boleh diskriminatif kepada para rasul. Semua ini manusia terbaik yang diutus untuk kaumnya masing-masing. Banyak memiliki qudwah, kita ikuti. Kalau ada sisi-sisi tertentu secara manusiawi, catatan ya monggo kita jauhi ya, tidak boleh kita terima. Semuanya punya potensi kebaikan dan ada sisi keburukan, tetapi Allah tidak membiarkan para rasulnya karena mereka ini punya sifat al-ismah, atau mereka adalah orang-orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak dibiarkan dalam kesesatan. Nah, jamaah sekalian, ketika ayat di awal ini menerangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, tentang keluasan anugerah dan rahmat Allah. Hal ini sangat jelas sekali apabila kita perhatikan bahwa Allah telah menerangkan perkara-perkara keagamaan dan juga kemaslahatan dunia kepada makhluknya. Dia juga menerangkan dengan jelas perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Ini menunjukkan bahwa setiap perkara pasti telah ditetapkan hukumnya oleh Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ma faratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Al-An'am ayat ke-38 ya. Yang kedua, poin di ayat tersebut adalah adanya keterkaitan antara masa lalu dan sekarang serta yang akan datang. Sepanjang zaman, manhaj yang lurus di alam raya ini hanyalah satu. Allah telah menerangkan dengan jelas kepada hamba-hambanya mengenai perbedaan jalan-jalan ditempuh oleh pendukung kebenaran dan penyokong kebatilan. Yang ketiga, pengampunan terhadap dosa. Allah mengharapkan hamba-hambanya bertobat dan Dia akan menerima tobat tersebut dengan memaafkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ada makalah kata-kata mutiara di sini, la tahzan, jangan kau bersedih. In adnabta fatub, kalau engkau berdosa silahkan engkau bertobat. Wa in akhta'ta fa aslih, kalau engkau salah ya perbaiki kesalahan tersebut. Wa in asa'ta fastaghfir, kalau engkau berbuat khilaf ya maka mohon ampunlah, beristighfar. Farrahmatu wasi'ah, rahmat Allah itu luas. Wa taubatu makbulah, dan taubat itu insyaallah diterima oleh Allah Ta'ala. Poin keempat, yaitu menetapkan prinsip kemudahan dalam semua hukum syariat. Allah menginginkan kemudahan bagi manusia. Ini dapat dirasakan dalam semua hukum syariat yang ditetapkan Allah, bukan hanya dalam masalah dibolehkannya nikah dengan budak perempuan saja. Ada hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Innad dina yusrun," sesungguhnya agama ini mudah. "Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah." Tidaklah seseorang itu ekstrim keras dalam agama kecuali dia terkalahkan oleh pendapatnya sendiri. Kalau dia berlebihan di dalam agama, maka dia akan mendapatkan kecapean sehingga futur, dia malas karena berlebihan. Puasa tiap hari, qiyamul lail setiap malam full ya, tidak ada istirahatnya dan lain-lain, maka itu akan menjadikan dia
menjadi malas dan pada puncak ya, anti klimak nanti ya. Fasaddidu, maka luruslah kalian dalam beramal. Wa qaribu, dan dekatkanlah kepada hal-hal yang Allah cintai. Wa abshiru, dan berilah berita gembira ya. Berilah kabar-kabar gembira kalau kalian telah melakukan hal-hal yang positif. Kemudian yang kelima, poinnya adalah kelemahan manusia. Maksudnya manusia cenderung untuk mengikuti hawa nafsu, syahwat dan amarah. Dalam keadaan seperti ini tentunya manusia memerlukan aturan yang mudah dan ringan. Nah, di antara contoh kelemahan manusia adalah ketidaksabarannya menahan nafsu ketika menghadapi perempuan. Ya, ini dicontohkan meskipun Ubadah bin As-Samit dan Sa'ad bin Musayyib sudah usia lanjut, tetapi mereka tetap khawatir dari godaan perempuan. Ubadah bin As-Samit adalah seorang sahabi dari Ansor yang punya jasa banyak. Beliau ikut menaklukkan Mesir. Kemudian beliau adalah seorang qadhi pertama yang diutus Umar ke Palestina, menjadi hakim pertama di Palestina dan sukses. Beliau begitu sangat takut terhadap fitnah wanita. Kemudian Sa'id bin Musayyib, seorang senior tabi'in, juga demikian. Beliau ini sangat mengkhawatirkan dengan fitnah perempuan ini. Diceritakan oleh keluarganya ini, tidak ada yang lebih mudah bagi setan untuk menggoda kecuali melalui perempuan. Kemudian Sa'id berkata, tidak ada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada perempuan. Pada saat itu umurnya sudah lanjut, tua renta, dan salah satu penglihatannya telah buta. Sedangkan yang tersisa pun sudah kabur penglihatannya karena rabun. Tapi masih khawatir ya dengan fitnah perempuan ini. Kata beliau di yang lainnya, aku tidak pernah merasa takut kepada sesuatu pun seperti ketakutanku kepada wanita. Orang-orang yang mendengarnya selanjutnya mengatakan, sesungguhnya orang seperti Anda tidak pernah menginginkan wanita untuk dinikahi, dan tidak ada wanita yang mau mengawini Anda. Dia berkata, memang itulah yang aku katakan kepada kalian. Beliau pernah mendengar sabda Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelahku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki, melainkan fitnah yang datang dari wanita. Ini ada kisah yang masyhur di kalangan Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah yang sangat rajin ibadah, dan dia juga orang yang alim ya, luar biasa kualitasnya dibandingkan dengan manusia pada umumnya, ahli ibadah. Tetapi ya karena ada celah-celah terutama dari sisi perempuan ya, ada diceritakan seorang wanita yang berinteraksi dengan dia ini. Wanita ini punya 4 saudara. Ya mungkin dia saling tegur sapa ataupun ini ya, satu saat wanita ini mampir di Sauma'ah atau tempat ibadahnya Barsisoh ini, menyuguhkan ini itu, dan akhirnya ada interaksi yang dari itulah timbul rasa simpati dan rasa cinta kepada wanita ini. Dan pada intinya, pada akhirnya wanita ini ditiduri oleh Barsisoh ini dan hamil. Akhirnya bingung dia, kenapa wanita ini hamil. Dalam kebingungan itulah iblis membisikkan kepadanya, daripada kamu bingung, kamu bunuh saja dia, kuburkan di belakang rumahmu sana, orang-orang tidak akan tahu. Maka dilakukanlah bisikan iblis seperti itu. Kemudian pada tahap yang lainnya, iblis mendatangi dalam mimpi 4 saudaranya yang isinya sama, yaitu memberitakan tentang terbunuhnya saudara perempuannya oleh Barsisoh. Mereka akhirnya datang rame-rame geruduk ke rumah tempat ibadahnya Barsisoh dan melacak. Ternyata betul ada kuburan di belakang rumahnya, dibongkar, itulah mayat saudaranya perempuan ini. Akhirnya dilaporkanlah itu kepada raja dan ditangkap dia di penjara. Kemudian datanglah iblis kepada Barsisoh dan mengatakan, aku bisa menolongmu dari kesulitan ini, tapi dengan syarat kamu harus sujud kepadaku. Maka karena terpaksa, Barsisoh tidak ada jalan lain, sujud kepada iblis itu, dan itu pun tidak bisa menyelamatkannya. Dia tetap dihukum bunuh oleh raja ini dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kemudian dalam kitab yang lain, Bidayah wa Nihayah, kemudian Ibnu Jarir juga menceritakan tentang tafsir dari ayat 16-17 surat Al-Hasyr.
Kamathali syaiton idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Jadi itulah tipu daya setan. Dia menjerumuskan manusia. Kalau manusia sudah ikut langkah setan, dia tidak mau bertanggung jawab. Manusia sendirilah yang mempertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tafsir dari surah Al-Imran 26 sampai 28. Semoga bisa kita fahami dengan sebaik-baiknya dan kita laksanakan segala pesan yang di sana. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.